8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bilang kalau itu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Panggil itu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya wakil bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Kutiwa. Oke guys, kita akan menindaklanjuti lagi fakta-fakta terbaru di kasus Pina Cirebon ini. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja let's go ke videonya dan kuy. 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Jadi begini, saya jelaskan supaya clear ini masalahnya. Ada 2 orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada Eki. Yang 2 orang itu adalah Aib dan Dede yang sampai persidangan tidak pernah hadir. Walaupun kami sudah minta kepada majelis hakim agar mereka dihadirkan. Karena itu adalah bagian daripada saksi yang sangat penting untuk kami tanyakan. Apa alasan mereka mengatakan bahwa kelompok-kelompok anak muda yang berada di rumahnya di depan rumah Ibu Nining bagian daripada pelaku kejahatan seolah-olah, padahal ada satu kecelakaan yang terjadi di flyover. Yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus tindakan di pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya atau ya mereka ngomong kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ke-7 orang itu, nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut saya udah nggak tahan nih. Yang hasil adalah mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasannya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi ada sebagian salah tangkap begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Bilang kalau itu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu. Akhirnya anak jadi korban. Paham? Panggil itu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya wakil bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas.
konten saya makin panik. Ini seorang mantu. Mantu tuh. Aduh. Makin dia menelisik konten saya makin panik. Ini seorang mantu. Mantu tuh. Ya, kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Keceplosan. Ya tuh, nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar harap-harap tenang. Ya, jangan panik. Ya mantu ya. Ya, jadi gini ya mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh. Ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu. Ya membetumbal pejabat. Itu disuruh mengakui. Di Polres aja udah dihajar. Di mana-mana udah dihajar. Tahun 2016 anak-anak geng motor itu menerima uang dari siapa saja. Berapa nilainya? Pasti dapat. Kenapa mesti tangkap-tangkap yang namanya karyawan bangunan? Besok siapa lagi yang muncul bilang motor itu hanya untuk selfie saja. Saya nggak percaya saksi-saksi itu. Jadi termasuk orang-orang yang dipanggil mengaku-ngaku yang namanya siapa itu Apung sebagai itu si penduduk itu ya. Periksa ke rekeningnya. Ada aliran dana nggak masuk? Ya. Bisa nggak Bapak Kapolri gas gitu? Panggil itu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya wakil bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu. Seorang ketua geng motor nggak mungkin pakai smash. Maaf sekali lagi, maaf sekali lagi. Punten, bukan menghina smash bagus. Nyampe Surabaya kalau ada yang kuat bawa, nyampe bagus. Ini bukan masalah mereknya. Ini analogi yang saya berikan. Ini kalau dari awalnya sudah tidak benar cara pemeriksaan dan penyelidikannya, akhirnya menjadi korban beberapa orang termasuk klien saya. Ini Mbak cerita awalnya ini Mbak, kalau Mbak mau tahu, tanggal 27 setelah itu korban itu dimakamkan. Setelah itu dimakamkan, yang bapaknya si Eki menyampaikan kepada seorang, apakah si Aib atau saya lupa, dia kata Aib, dia mengatakan, kalau ada kamu ngelihat orang menggebunuh anak saya, tolong hubungin saya, ini nomor HP saya. Setelah ini saksi, saya tidak tahu apakah Aib atau siapa, dia menghubungin kepada bapaknya Eki. Dia mengatakan, ini ada orang di depan SMP 11 nongkrong. Ini kan bukan tertangkap tangan, Mbak. Oleh bapaknya Eki diambil, ditangkap. Diambil, dicomot semuanya, diserahkan ke Polsek. Ini loh Mbak, awalnya dari sini. Diserahkan ke Polres. Nah sekarang pun Kapolresnya dipromosikan. Ini kan aneh. Aneh, ini sebenarnya sangat aneh sekali Mbak. Ini ya, saya menjadi keanehan bagi kami. Tapi saya fokus, kalau saya fokus memperjuangkan klien saya, Peggy. Nah, sebenarnya perkara ini Mbak, perkara ini tidak susah Mbak. Mohon izin Bapak Kapolri, saya minta kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kapolda Jawa Barat menangguhkan klien kami. Saya paling bertanggung jawab, saya tidak akan lari. Saya bertanggung jawab terhadap klien saya untuk dipenanggung penahanan. Terima kasih. Ya, selamat malam. Saat ini saya sedang di rumah kediaman Pak Agus. Ya, ini Pak Agus. Agus siapa namanya Pak Gunawan? Pak Agus Gunawan bersama ibu, istrinya Ibu Riana. Ya, Pak Agus